Talim kita hari ini karena memperingati milad Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka mensyukuri kemusliman kita karena beliau, nikmat iman karena beliau. Tentunya sebagai contoh idola manusia yang paling sempurna, hukumnya wajib. Itu sebabnya kita mensyukuri kelahirannya ya, supaya bisa menjadi motivasi untuk kehidupan kita dalam mencari ilmu. Ya, sangat merugi orang-orang yang tidak mengikuti hari ini, sungguh sangat merugi. Padahal kalau tahu yang sesungguhnya dalam rangka memperingati Maulid atau perayaan ya, itu bukan arti kata sebagai tradisi tadi. Kita udah dibawa jalan-jalan kemana-mana tadi itu ya. Mengikuti sunnahnya insya Allah. Cuman kepekaan kita yang belum sampai mungkin ya. Dan manfaatnya untuk kita banyak. Kalau di Andung tidak meminta bukti, lihat aja keajaibannya untuk setahun ke depan. Karena ini perayaan 1 tahun sekali ya. Langsung hari ini masih terkait kaji kemarin, Alkitabu Siriyu Likulil Asrar. Salah satu membahas kitab Sirul Asrar atau kitab rahasia segala rahasia, yang beliau ini adalah salah satu cucu langsung Nabi yang mendapatkan dari 2 nasab, Husain dan Hasan. Hari ini kita bahas mungkin sedikit ya, cuman 1 bab di bab kedua. Bab ke-1 udah masuk semuanya. Jadi lebih cenderung kepada milad itu sendiri maknanya dalam konsep keteladanan dan mengambil ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira. Ikhwan YMAA yang berbahagia rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin ilahil ma'hud. Wassalatu wassalamu li ayasiri hayati wujud. Wa ashabil azam milikuli mawjud. Salatan tutabi qulubinal iman wa biha biyunal Qur'an wa biha biyunal Qur'an wa biha biyunal Qur'an. Patubayu muayat patuwalana biha nuru jannat wa nuru na'i wa nuru najari illa wajikal karim subhanaka ilmalana illa ma'alam tanah inaka antal alimul hakim. Rabbi shodri wa yasirri amri wa quludatam lisani ya qauli ya Allah ya Rabb. Lapangkanlah untukku dadaku, mudahkanlah untukku urusanku, raih kata simpul pengikat lisanku, baik pentalim maupun yang ditalimi dalam rangka milad ini, mudah-mudahan Allah meridhoi. Amin amin ya robbal alamin. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini sudah jelas tajuk taklim kita tadi sudah disebut. Ada 2 amalan. Pertama tadi amalan dari kita mensyukuri hari kelahiran Rasulullah SAW. Setiap tanggal 12 Rabiul Awal kita sering umat Islam khususnya mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang pada tahun ini jatuh pada tanggal 28 Agustus kemarin ya, hari Kamis 1923. Tepat hari Kamis kemarin. Jadi peringatan ini diadakan karena hati-hati, rasa syukur kita kepada Allah atas kelahiran beliau selaku utusan Allah. Itu yang benar. Ya. Jadi sebagai rahmat bagi alam semesta beliau itu, nggak mungkin kita tidak bersyukur. Ya. Ini dasarnya ada. Peringati, ikuti aturannya, karena Allah berfirman di Al-Anbiya ayat 107, itu dasar kita memperingati ini, bukan jadi khilafiyah. Ya. Kenapa? Karena rasa syukur pada hari itu dilahirkan orang-orang ya utusan dari Allah sebagai rahmat seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Nah, itu dasarnya.
Tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Alangkah kurang ajarnya kalau kita masih memperdebatkan peringatan pada hari lahir itu. Betul kan? Karena yang lahir itu manusia luar biasa. Idola kita, contoh kita, second love kita. Bukan diacuin, bahkan jadi masalah. Bid'ah itu apa sih artinya? Ya, hati-hati. Ya, dalam konsep pemahaman Islam kalau tidak ada ilmu jangan mengucapkan sembarangan. Allah bisa tersinggung loh. Ya, sebagaimana dimaklumi bahwa sebelum Nabi Muhammad SAW lahir, kehidupan masyarakat di Mekah kita sama tahu, kehidupan masyarakat jahiliyah kan, sangat jahiliyah. Istilah bahasa sekarang itu zaman kebodohan, jahiliyah itu. Jangan diidentikan kepada membunuh bayi perempuan, jangan. Kalau sekarang istilahnya zaman kebodohan. Dengan kelahiran beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, akhirnya dari masyarakat jahiliyah berubah total dalam waktu cepat. Berubah menjadi masyarakat yang bertauhid. Apa? Yang bertauhid. Padahal udah diingatkan di Islam. Lebih dalam lagi itu konteks syariat. Dari masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat yang bertauhid. Dalam konteks batin, diingatkan kembali perjanjian kita di alam azali. Itu ada di kitab Sirul Asrar. Apa tuh? Waktu ruh kita berjanji, apakah aku Tuhanmu? Apa jawaban kita? Iya. Tidak ada selain Tuhan. Jadi levelnya beda. Itu kaitannya dengan kajian Sirul Asrar. Berarti tarikannya ke tauhid. Ya. Yang dalam kitab Sirul Asrar dikupas lebih dalam lagi. Perkara asal usul pembentukan makhluk yang namanya manusia dari cahaya. Yang disebut zaman ajali kalau di Quran. Ini sudah dibahas kemarin di bab pertama. Itu bab pertama. Ya. Dasarnya Allah berfirman di Al-A'raf 172 di bagian Ivan yang baca. Kita kupas yang lebih dalam lagi dari konsep kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dalam konsep ruhinya, abaruhinya. Al-A'raf 172. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. Dan ingatlah
ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Kami lakukan demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini keesaan Tuhan. Pertanyaannya, dalam perayaan secara lahir syariat, sandarannya apa? Al-Araf 172. Dilahirkannya manusia yang bisa merahmati seluruh alam semesta. Ya. Dalam konsep batinnya adalah asal usul perjanjian bahwa kita sudah bersaksi, kita tidak boleh lupa bahwa Tuhan itu hanya satu, nggak boleh lengah. Duduk. Jadi konsep kita pada tanggal Maulid Nabi 12 Rabiul Awal ada dua. Konsep syar'inya syukur. Apa? Bersyukur. Orang yang sering bersyukur, berterima kasih, maka akan tambah rezekinya. Dalam konsep secara ruhani, maka dikuatkan ke tauhidan kita. Sepakat? Nah, jadi ada dua pemahaman yang kadangkala orang hanya membelah satu saja pengamalannya. Kan kemarin pada dengar nih perayaan apa? Milad Nabi. Umumnya yang dibahas perkara zahir kan. Abaruhinya tidak, padahal ada di Quran. Poin kita bertambah ilmu di sini. Jadi ada konsep dalam kelahiran Nabi menguatkan ketauhidan dan berasa bersyukur bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Ini diingatkan dengan wahyunya. Kuncinya jangan lengah masalah tauhid. Ini terkait iman. Jadi dengan kelahiran beliau sallallahu alaihi wasallam, maka perubahan terjadi di antaranya beberapa hal pokok yang mendasar berubah. Harusnya begitu manusia. Berubah. Kalau kita mengikuti secara benar akan ada perubahan. Yang paling mendasar. Pertama bidang akidah. Yang kedua bidang sosial kemasyarakatan. Jadi yang ruh dulu, keakidah kuat. Yang kedua bidang sosial kemasyarakatan juga berubah menjadi manusia yang bisa merahmati orang lain. Itu konsep kita secara benar. Syukur kita lahirnya Nabi Muhammad SAW. Ada dua makna. Ya. Berubah akidah kita menjadi benar. Kemudian di bidang sosial kemasyarakatan, ajasi kehidupan umat Islam adalah kalau di akidah lubuk hati, kalau di Islam perbuatan menjadi yang berguna untuk orang banyak. Pengabdian seseorang itu tidak akan diterima oleh Allah kalau akidah kita, ya, ajasi lubuk hati kita tidak hanya karena Allah, betul kan? Itu konsepnya. Ini semua yang disampaikan berdasarkan firman Allah terkait milad dan terkait juga kajian Sirrul Asrar. Allah berfirman di An-Nahl 16 ayat 96, dibaca Iwan. Itu yang ketiga ayatnya. Pertama ayat syariat, kedua ayat ruh, Bapak ruh. Yang ketiga ayat penguatan. An-Nahl 16 ayat 96.
تعملون Apa yang ada di sisimu akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Dan sesungguhnya kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Setuju? Itu konsep gabungan-gabungan ayatnya pada milad. Hati-hati orang merayakan milad banyak yang salah. Hati-hati. Tidak ada konsep mencari berkah. Di sini ilmu. Ya, bertambah ilmu antum. Ya. Hadirin jemaah Majelis Thalibul Ilmi Yayasan Mubasir Al-Ababin, orang-orang yang gembira yang diberi kabar untuk bisa bertobat, rahimakumullah. Perubahan yang lain yang dibawa Nabi Muhammad SAW ialah perubahan sosial kemasyarakatan dengan kelahiran beliau. Diikuti perubahan itu. Apa kira-kira? Masyarakat harus antum tata kembali. Jahiliyah modern itu lebih sadis daripada jahiliyah natural. Kita harus menata kembali. Iya kan? Kita harus terapi kembali. Kita harus nasihati kembali. Itulah amalan paling keren. Nggak bisa amalan itu individu. Islam tidak mengajari amalan individu. Islam amalannya berjamaah. Ingatkan aja. Nabi Nuh istrinya aja sulit diingatkan. Kalau sudah diingatkan kita udah lepas. Ya, jadi nggak main-main. Nggak main-main kita mengkaji ini. Insya Allah kalau ingin selamat. Dengan kelahiran beliau ditata kembali sesuai dengan nilai dari kemanusiaan yang saling membutuhkan, saling tolong menolong, saling hormat menghormati sebagai makhluk Allah yang sama-sama mempunyai kelebihan dan kekurangan. Itu sebabnya konsepnya berjamaah syariat. Jadi kalau kita sudah merayakan milad Nabi, harus diamalkan itu. Tidak individu, tidak kelompok. Nggak salah kalau Rasulullah bersabda, la yuminu ahadukum hatta yuhibba la akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Hadis riwayat Bukhari. Tidak sempurna keimanan seseorang sehingga mereka mencintai kepada saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Betul kan? Nggak ada ajaran individu. Ya udah diingatkan, datang terserah. Ingat datang ke sini banyak berkah demi Allah. Sebenarnya nggak boleh nyebut demi Allah itu. Tapi ada ilmu. Ada ilmunya demi Allah itu. Bukan motivasi. Ya. Hadis riwayat Bukhari. Nabi Muhammad SAW adalah contoh teladan kehidupan dalam ajaran Islam yang merupakan kebutuhan mutlak untuk dicontoh dan wajib diteladani. Apakah kita merayakannya bid'ah, ajaran jelek? Renungkan. Ini kan sesuai firman Allah. Firman keempat. Allah berfirman di Quran surat Al-Ahzab 33 ayat 21. Dibaca Ikhwan. Coba baca yang Al-Ahzab ini. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة
bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. Apa amalnya? Teladani. Kalau antum ini dapat rahmat dari Allah, setuju? Ini diri dari Allah. Teladani Rasulullah. Enggak ingkar sunnah. Enggak kan? Enggak ingkar sunnah. Sampai datang hari kiamat. Dari dalam segala segi kehidupan, Nabi kita adalah panutan yang terbaik. Idola antum siapa? Habib Umar? Bukan. Jokowi? Bukan. Anies Baswedan? Bukan. Bukan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kurang cinta itu, mencintai yang lain, antum dianggap gak beriman. Dalam kemakhlukan. Itu hadisnya ada. Ini kan perlu perenungan kita. Kalau antum ingin selamat sampai hari kiamat. Panutan yang terbaik. Second love kita. Nggak ada second two. Yang lain pecahan kan. Terutama dalam meraih hidup yang tentram dan bahagia. Dapat kita ambil contoh misalnya di dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW, beliau sangat super sederhana. Contoh, bukan miskin. Sederhana itu dua konsep. Sederhana fisik, sederhana pangan, sederhana sandang. Karena tubuh manusia itu juga isinya sederhana. Masa takut besok nggak makan ditimbun tuh beras 10 karung? Ngaco ini. Ya. Berapa sih isi ke perut kita? Masya Allah. Itu konsep bukan juhud, itu kaya. Sederhana Nabi itu. Bukan miskin. Menyehatkan. Sebagaimana kenangan salah seorang istri beliau ketika beliau akan dimakamkan di Madinah. Ya minun lam yalbashar harira, ya man lam yanan ala syariri, ya minun aktsara hasyira ala syariri, ya man kharaja minad dunya walam yas'aba tanahu min kutubi syariri, ya minun lam yantula min kawai syariri. Wahai orang-orang yang pernah memakai pakaian sutra. Wahai orang-orang yang tidak pernah tidur di atas dipan empuk. Wahai orang-orang yang lebih suka memilih dipan yang jelek daripada dipan yang empuk. Wahai orang-orang yang selama hidupnya perutnya tidak pernah penuh oleh roti yang lezat. Wahai orang yang tidak pernah nyenyak tidur semalam karena takut ajab neraka syair. Itulah contoh Nabi. Menangis antum kalau ngelihat kehidupan Nabi. Itulah beberapa kepribadian Rasulullah yang agung, mulia. Semoga dalam peringatan Maulid ini Allah meridhoi yang sifatnya sederhana ini kita kembalikan dalam kehidupan kita. Kebutuhan kita berapa sih? Mudah-mudahan dapat diambil manfaat. Jadi kita merayakannya itu bukan tradisi untuk hura-hura. Ya. Biar sedikit, biar sederhana, tapi bermakna dan mendapatkan ilmu. Di sini kita duduk berapa orang sih? Tapi kita sudah mendapatkan ilmu. Apa sih abaruhi? Unsur penciptaan hakikat Muhammad. Kenapa kita mesti bersyukur dengan kelahiran beliau? Karena rahmatan lil alamin. Diterapkan kita sebagai waritas anbiya, pewarisnya. Umat Islam khususnya jemaah Iwan akhwat JMAA rahimakumullah, baik yang hadir langsung hari ini maupun yang terhalang. Nah, yang
terhalang kita doakan juga. Dalam hari yang baik penuh berkah ini, kehidupannya selalu dirahmati diridha Allah. Amin amin ya robbal alamin. Insya Allah itu berkah, kita bersyukur kepada hari yang mulia ini walaupun sudah lewat. Dalam meneladani Rasulullah dalam berbagai aspek kehidupan baik dunia maupun ukhrawi, berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Barakallahu li wa lakum bil Qur'ani azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dakhiri. Zikir. Wal dzikri hakimi wa taqabbal minni wa minkum tilawatuhu innahu huwa sami'u ala alimu. Aqulu qauli hada wa astaghfirullah wastaghfirullahaladzim wali walakum wali syairil wal muslimin wal muslimati wal mu'minin wal mu'minati wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Semoga Allah bisa memberkahi Al-Quran yang agung untuk kita dan Anda semuanya yang hadir, dan memberi manfaat bagi kita semua dan Anda semuanya dengan ayat-ayat yang dibaca. Insya Allah memang begitu bacaannya, tidak diada-ada ya. Dan zikir-zikir yang terkandung di dalamnya dan menerima bacaannya dari saya sebagai pentaklim, mudah-mudahan Allah meridhoi. Sesungguhnya Al-Quran itu maha agung, maha mengetahui. Di sanalah kita membacanya. Kita ucapkan hal ini, mohon ampun kepada Rabb yang Maha Kuasa, untuk antum semuanya, untuk seluruh umat Islam yang mendengar ini, baik laki-laki maupun perempuan yang beriman, maka mohonlah ampun kepadanya karena dialah yang Maha Pengampun. Maqamat taubat dalam kita milad itu jarang, di samping sholawat. Maulid Nabi merupakan momen yang penuh makna, bukan hanya sekedar perayaan atau tradisi. Ini adalah saat kita memahami, merenungi ajaran-ajaran luar biasa yang diberikan oleh Rasul kepada umat manusia. Ajaran-ajaran ini tidak hanya relevan pada zamannya, tetapi juga relevan, sangat relevan pada saat zaman yang serba modern ini, dalam semua aspek kehidupan kita. Kalau kita paham peringatan hari lahir Muhammad SAW yang merupakan salah satu hari penting yang diperingati setiap tahun, dimulai sejak dahulu, mengakar menjadi tradisi dengan perayaan masing-masing. Sebab itu, anu mengingatkan peringatan Maulid Nabi Muhammad jelas harus ada ilmu dan dasarnya dan adabnya kalau ingin dapat berkah. Sungguh-sungguh serius meneladaninya, itu intinya. Rasulullah SAW adalah pembimbing, menunjukkan kepada umat jalan menuju kebaikan, kedamaian, kebahagiaan sejati. Rasul adalah teladan yang patut diikuti dalam berbagai aspek kehidupan, mulai akhlak yang mulia hingga cara berinteraksi dengan sesama manusia dan lingkungan sekitar kita. Ada kita mencontoh beliau. Kita harus meladani sikap lemah lembut, penuh toleransi pada Nabi SAW, sehingga selalu mengutamakan persatuan dalam bermajelis, bukan perpecahan. Oleh sebab itu kita harus menyudahi perdebatan hukum dalam pelaksanaan Maulid mulai besok. Kalaupun melencengnya terlalu jauh, kita nasihati saja. Jadi melalui perayaan Maulid Nabi Muhammad yang sederhana ini di sini, insya Allah populer di langit. Pasti ada berkah.
umat muslim dapat merefleksikan kehidupan ajaran teladan yang ditinggalkan Rasulullah SAW, di mana Rasulullah adalah pembimbing bagi umat manusia, pembawa cahaya petunjuk dalam kegelapan dunia. Beliau adalah penyejuk bagi hati yang panas dan lelah. Kita capek dengan kehidupan sekarang, lelah. Mudah-mudahan dapat rahmat, kasih sayang kepada seluruh makhluk. Beliau juga adalah pengayom bagi orang-orang yang terlantar, tertindas. Kemana kita minta tolong? Ke Allah. Allah memerintahkan ada wasilah, ada syafaat. Allah aja memuliakan itu makhluk. Masa kita nggak mau memperingati saja? Tiap tahun kita merayakannya walaupun dengan kesederhanaan. Pas kita merayakan tumpeng bid'ah katanya. Aneh bin ajaib. Sudahi perkara itu. Itu khilafiyah. Dan Nabi memberikan suara kepada orang yang tak terdengar, mengingatkan kepada seluruh umat akan siklus kehidupan manusia dari cahaya nur hakikat Muhammad Abarui sampai kepada umat Muhammad akhirul zaman ini. Melalui momentum Maulid Nabi Muhammad terdapat aksioma puncak kejayaan umat yang digilir dipertukarkan. Begitu juga antum. Saat naik, saat turun, saat naik, saat turun, digilir. Puncak kejayaan umat ada saatnya. Puncak turunnya umat ada saatnya. Itu Allah memang begitu. Di antara umat manusia, aksioma itu diperoleh dari firman Allah. Quran surat Ali Imran surat 3 ayat 144 dibaca. Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang atau murtad? Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun. Dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Firman Allah ini kan kita sama tahu ya, menyatakan secara umum ya, bahwa Nabi Muhammad SAW adalah manusia biasa dan menjadi istimewa. Manusia biasa karena beliau diutus menjadi Rasul. Antum juga menjadi mulia kalau mengikuti sunnah Rasul. Betul kan? Pasti istimewa. Jangan sepelekan dong kelahiran beliau. Apakah dimuliakan orang yang tidur hari ini? Bohong nanti. Dan nyinyi yang duduk nih, bertahun-tahun nyinyi. Betul. Manakib. Salah satunya adalah sekarang.
mempelajari keteladanan riwayat hidupnya. Ada berkah. Dan kalau kemudian Rasulullah wafat, sekarang kan sudah wafat, apakah semua orang semua menjadi murtad? Kalaupun murtad, tidak akan mempengaruhi bahwa Allah, enggak. Betul kan? Tidak. Tidak sama sekali. Silahkan murtad, silahkan acuin. Jadi pesan ajaran Rasulullah yang abadi, pesan tentang cinta, kasih sayang, persatuan, keadilan, perdamaian, kesana kiblatnya. Yang menjadi pijakan bagi kehidupan kita ini. Jadi saat yang tepat inilah hari ini kita memperdalam pemahaman kita tentang Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Waktunya yang paling tepat sekarang. Bagi seluruh alam semesta. Bukan untuk individu. Kehidupan di dunia saat ini, di akhir zaman ini yang katanya serba modern, yang semakin bergerak cepat, menuntut banyak hal. Kita menghadapi banyak gangguan mental, baik disadari atau tidak oleh umat yang hidup di kodrat zamannya sekarang ini, yang bermunculan sebagai respon atas kondisi yang terjadi. Misal, gangguan kecemasan, anxiety, psikomatis, dan banyak istilah lainnya yang menggambarkan tentang beragamnya kondisi jiwa mental manusia modern yang tidak baik-baik saja. Apakah baik-baik saja? Capek kita kalau tidak kembali kepada tuntunan agama, tidak kembali kepada barcode contoh yang kita idolakan, Rasulullah SAW. Capek, lelah. Pada masa Ibnu Sina 1037 Masehi, bapak dokter kejiwaan Muslim, semoga Allah merahmati ruhnya, kita bisa mendapati apa orang yang mengidap skizofrenia pada masa itu. Luar biasanya Ibnu Sina telah menemukan metode penyembuhannya. Hanya mengandalkan tibun nabawi, contoh kesunahan Nabi. Bisa kebayang nggak? Di kitabnya yang populer, Al-Kanun fi At-Tib, artinya kanon ilmu kedokteran, Ibnu Sina karangannya, dijadikan rujukan kedokteran dunia sampai saat ini. Dari Tibun Nabawi. Maka kitab selanjutnya timbul, Ahwal An-Nafs, artinya ragam perilaku jiwa. Ibnu Sina juga yang menciptakannya. Yang ketiga, Syalat Rasyail fi An-Nafs, risalah 3 tentang jiwa, karangan Ibnu Sina. Untuk orang sekarang yang bergerak dalam kedokteran, keterapisan, harus 3 kitab itu. Harus ada. Referensinya gitu. Dan itu bersumber daripada Tibbun Nabawi, Sunnah Rasul. Banyak dijadikan rujukan utama ilmu psikologi Islam sampai sekarang, bahkan ilmu kesehatan medis. Sampai sekarang. Sampai-sampai ada rumah sakit Ibnu Sina di seluruh negeri. Begitu mulianya ajaran Islam.
Dalam dua bukunya Ibnu Sina menguraikan berbagai rumusan dasar atas ragam masalah kesehatan mental. Kita awali dari situ. Kita udah masuk sisi kaji. Ulama yang serba bisa ini Ibnu Sina, mudah-mudahan Allah merahmati. Ini di bawah Nabi, terlalu berat kita mencontohkan Nabi. Gitu tangganya. Mengeksplorasi secara mendalam kondisi mental manusia. Tidak hanya memotret gejala-gejalanya saja. Buku yang ditulis oleh Ibnu Sina, kitab ini hampir 1000 tahun yang telah berlalu, masih kompeten dicontoh oleh orang kedokteran modern. Apakah Yahudi menciptakan seperti ini? Tidak. Masih dianggap kere keilmuan Islam. Masya Allah. Seribu tahun yang lalu kita seakan dibimbing untuk mengenal diri sendiri dan orang lain di sekitar kita. Walaupun buku itu klasik, lama, katanya kuno, buku ini masih relevan dibaca, dikembali, dijadikan rujukan dalam menjawab bermacam problem kesehatan mental di masa sekarang ini, betul kan? Makanya nggak bingung kita nanti. Itulah buku referensi utama para pakar psikologi dunia. Membaca perjalanan hidup para ulama hebat, itu yang disebut manakiban. Apa namanya? Manakiban. Ada yang membid'ahkannya, padahal di situ sumber ilmu. Sudah tuntas kita bermanakiban, walaupun akan ulang lagi, karena di sana sumber ilmu. Betul Pak ya, kita sudah selesai sampai 55 bab. Sekarang mulai hilang itu. Mewarnai dulu dunia Islam manakib itu. Ini harus dibiasakan kembali bagi cendekiawan muslim sekarang. Kenapa? Yang hidup di kurun waktu sekarang. Karena dari sanalah pusat ilmu Islam, baik sains maupun kejiwaan. Pusatnya ilmu. Kalau kita merujuk ke Nabi Tibun berat bro. Semua ada tahapannya. Begitu juga memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW, termasuk membaca manakibnya, termasuk juga manakib juriatnya, yaitu Wali Kutub Syekh Abdul Qadir Jailani Qodosal Rohu Sirahu. Jadi hanya dengan melalui cara ini kita bisa meraih kearifan, motivasi, keilmuan, baik lewat kisah perjuangan mereka atau lewat petuah mereka yang bijak, lagi syarat hikmah, semangat untuk terus menuntut ilmu, mendekatkan diri kepada Allah, menetapkan perilaku mulia, seringkali muncul secara spontan di waktu kita mengenang sosok para ulama dan aulia. Betul? Pas kita mengenang, melakukan ritual, mengingat manakiban, spontan kita pun terangsang untuk menjadi baik. Logika kita terima kan? Salah satu bukti yang paling nyata adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dia telah menggapai puncak kenikmatan dunia dan akhirat sekaligus. Kedudukan kehormatannya sangat tinggi, mengalahkan kehormatan para sultan, bahkan para pemimpin yang paling berkuasa di era masa dia. Jadi jelasnya di samping mendalami sirah nabawiyah Nabi Muhammad SAW, juga menakib perjalanan seorang pemuka kaum sufi, cucu juriat Nabi, saintis maupun ahli kedokteran kejiwaan maupun fisik, Ibnu Sina, Syekh Abdul Qadir Jailani Qodosal Rohu Sirahu. Ini bukan arti mengkultuskan individu seseorang manusia, bukan. Itu makomat jalan untuk bisa mencapai titik ilmu.
Tujuannya untuk melengkapi puncak keilmuan Islam. Itulah tanda bersyukur kita. Literatur yang tengah marak dengan kisah karomah Syekh Abdul Qadir Jailani seperti kitab Sirul Asrar yang berisi 24 bab adab perjalanan rohani kita yang akan kita bahas. Juga kitab Qalalaid, Az-Zawahir, Bahjat Al-Asrar, Al-Buduyat Al-Rabaniyah. Insya Allah ada di sini. Kita bahas kalau kita masih diberi waktu sama Allah. Carilah di luar kalau dapat. Bukan ngada-ngada so pinter, enggak. Umumnya kitab-kitab yang ada sekarang ini, yang sering antum temui dengan pembayaran yang tinggi, walaupun di dunia medsos, ya, hanya membahas panjang lebar mengenai kisah Syekh Abdul Qadir Jailani kalau dicontohkan dari sisi syariatnya saja. Padahal inti manusia adalah ruhaninya. Itu sebabnya trilogi kitab induk tasawuf Syekh Abdul Qadir Jailani yang pertama adalah kitab Sirul Asrar. Khusus jemaah YMA harus ada. Pertama. Yang kedua, menyingkap rahasia di balik rahasia. Baru naikkan ke kitabnya Ibnu Sina yang disebutkan tadi. Saya membawa kita menelusuri jejak-jejak Tuhan yang terhampar di alam semesta, Sirul Asrar. Dan di dalam diri kita sendiri. Ini mengarahkan kita menuju kedalaman hakikat, mendekatkan sedekat-dekatnya dengan Sang Maha Hakikat. Juga di dalamnya berisi ajaran-ajaran Islam, sholat, puasa, zakat, haji, dikupas kedalaman maknanya. Bukan mentahnya. Apa itu sholat? Menghadap kiblat, Mirajul Muminin. Tembus ke atas. Ada di Sirul Asrar. Apa makna haji? Apa makna sedekah? Dan keeratan hubungannya dengan perjalanan hidup kita sebagai hamba Allah, sebagai manusia spiritual. Di antara kitab fenomena lainnya dari Syekh Abdul Qadir Jailani setelah Sirul Asrar, antum pegang ini, Futuhul Ghaib. Belilah di luar, pusing antum bacanya. Memuat 78 bunga rangkai nasihat yang padat, kuat, dan memikat dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini bukan kultus individu. Mencakup ragam topik yang diperlukan oleh setiap salik, yaitu pejalan ruhani menuju Allah. Kita semua. Sadar tidak sadar, antum sedang berjalan menuju Allah, betul kan? Sadar tidak sadar. Jangan lalai itu. Waktu yang menyamaksanya. Sekilas saja dari topik yang dibahas, kita akan menemukan berbagai persoalan yang kita hadapi. Hari ini padahal sudah diulas ratusan tahun secara lawas oleh beberapa ulama dulu. Kenapa kita nggak mau? Masih asik melihat kitab-kitab yang keren. Begitulah bila buku demikian bermutu, ia akan melintas ruang dan waktu. Great ideas never go out to steal. Kata generasi baru, betul kan? Jadi biasanya orang terpukau bahwa larangan Allah hanya musyrik, mencuri, berzina. Hanya terpukau di sana. Jangan musyrik, jangan nyuri, jangan berzina. Padahal bergosip, menyebar kebencian, membuang waktu mubazir akan menurunkan kadar ketakwaan antum.
Karenanya posisi menasihati, mengingatkan sebagai seorang muslim. Karena Allah ta'u afdalu bi khatir minal ahadi. Memberi itu lebih baik daripada menerima kehidupan antum. Kalau antum memberi, berikan. Sehingga ketika Allah mensifati orang baik, itu sederhana sebetulnya. Bukan rajinnya sholat, tahajud, bukan. Allah itu mensifati orang baik itu sederhana, yaitu orang yang berkeinginan hanya memberi. Hanya memberi. Termasuk memberi ilmu, menterapi yang bermasalah dalam menjalani kehidupan. Itu memberi. Urusan upah, urusan itu urusan nanti. Allah yang menjaminnya. Jangan khawatir. Itulah amalan para sufi yang super tinggi. Bukan amalan hanya untuk individu. Islam tidak mengajarkan individu bermajelis, bermanfaat untuk umat banyak. Islam ajarannya. Salah satu kebiasaan buruk manusia zaman sekarang ialah suka membawa-bawa nama Allah untuk kepentingan dirinya, politiknya, kelompoknya. Tentunya ini tetap saja bersifat individu. Seolah-olah apa yang ada dalam pikirannya selalu sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Seolah-olah. Padahal sejatinya kadang justru malah kebalikannya. Hal ini bisa membuat Allah tersinggung. Bagaimanapun juga Allah akan tersinggung, bahkan bisa marah, bahkan bisa juga menurunkan azab. Na'udzubillah min dzalik. Disinilah letaknya ilmu. Bila ada hambanya membawa-bawa nama Allah untuk kepentingan egonya. Dalam hal ini banyak ulama sekarang kebablasan. Ulama aja bisa kebablasan. Dalam ucapan, dalam dakwah, salah satu disebutkan dalam Sahih Muslim, dikisahkan ada seorang lelaki yang merasa dirinya benar karena ibadahnya. Merasa benar karena ibadahnya. Demi Allah ini benar ibadahnya. Enggak boleh. Ini riwayat sahih. Tidak bisa tidak sahih. Ada orang sedang bersujud. Sujud itu sebaik-baik ibadah. Sebaik-baik ibadah sholat adalah sujud. Itu merupakan salah satu ibadah terbaik. Ketika si fulan sedang bersujud, ada seorang ahli maksiat yang menginjak kepalanya. Kita nggak tahu disengaja atau tidak disengaja. Wallahu alam. Yang penting nginjak. Tapi Allah ngizinin kan, keinjak buktinya. Ketika diinjak, otomatislah si fulan marah. Nah, besok kita praktekin pas sholat misalnya, Ikhwan Mul kita injak pak. Ya, Allah ngizinin keinjak dia. Ngamuk gak? Ya. Marah si fulan. Saking marahnya dia bilang, fa wallahi la yufirullahu laka. Ngomong kayak gitu. Demi Allah, kamu tidak akan diampuni Allah. Merespon kejadian itu, Allah menurunkan wahyu kepada Nabi langsung. Turun wahyu. Apa wahyunya? Akhbaru fulanan wa huwa sajidun. Kullahu kaifa yakhairu sakasiyati ilal ahad kadami.
Beritahu kepada si fulan itu yang sedang sujud itu, bilang padanya, bagaimana mungkin dia mengatasnamakan sifatku pada seorang hambaku. Itu artinya. Maksudnya dia membawa nama Allah karena kemarahan dalam dirinya sehingga seolah-olah Allah tidak mungkin mengampuni orang yang menginjak kepalanya. Kita nggak tahu itu. Allah ngizinin kan? Jangan-jangan disuruh Allah nginjak itu. Betul. Makanya hati-hati bro, memakai atas nama demi Allah. Harus paham ilmunya. Demi Allah nih menurut Mbak YouTube nih sahih. Ini gila nih orang nih. Benar-benar banyak orang yang kebablasan. Akhirnya Allah berfirman kepada Nabi SAW. Kullu fulanan akfar liman dasa ala rasihi wala akbala sujudahu. Beritahu kepada si fulan, kalau aku mengampuni orang yang menginjak kepalanya dan aku tidak menerima sujudnya, terbalik. Ini sahih. Ini firman hadis sahih riwayat Imam Muslim. Coba pola berpikir kita sekarang. Besok kamu injak aja yang sujud. Langsung kamu ngomong, Allah tidak mengampuni, udah dosa besar itu. Enggak diampuni kamu kalau ngomong gitu walaupun sujud antum lama. Ini benar ini. Para ulama hadis sepakat kalau Allah tidak suka namanya dicatut. Bentar-bentar demi Allah. Demi Allah. Lihat aja di mbah YouTube tuh. Di mbah Google, betul kan? Ini karena Allah. Allah ngizinin berbuat begitu. Allah ngizinin setan menggoda orang beriman, betul kan? Jadi jangan sekali-kali mencatut nama Allah dibawa-bawa oleh makhluknya. Allah bisa tersinggung, Allah bisa mengadab antum. Nah, antum tambahin demi Allah itu benar. Karena ada Qur'annya. Baru anu karena ada Qurannya. Abu Jahal. Kalau nggak paham ilmunya, ini bisa berbahaya dalam akidah antum. Apalagi dalam kasus ini, mana mungkin Allah memiliki sifat Ghafurur, Zat yang maha banyak mengampuni, kok tidak mengampuni, betul kan? Ghafurur Rahim, Zat yang paling banyak mengampuni. Yang gak diampuni satu, diingatan di zaman ajali, saya Allah sendirian, betul? Jangan sirikan itu. Tapi kalau perkara nginjek, Allah mah bisa ngampuni. Besok injek aja orang yang gak benar sholat, yang gak benar. Hati-hati. Kok gak ngampuni orang lain, sedangkan si fulan malah menuduh Allah tidak mungkin mengampuni, kan gitu. Ini satu yang kurang ajar. Orangnya kayak gitu. Kan kayaknya sepele, tapi benar. Karena nggak tahu sifat Allah. Betapa saat ini banyak orang yang marah entah karena apa, lalu membawa nama Allah banyak, menghakimi orang lain. Ini biasanya dilakukan oleh apa sih? Kelompok radikal, ekstremis, politikus, dan orang yang suka memponis bid'ah. Banyak. Mau keren-keren sendiri deh. Yang benar harus disampaikan yang benar. Walaupun ini tantangannya. Benar kan? Ini bukan kaji gundar kawat. Logika kita. Jadi kita semua harus berhati-hati, antum semuanya. Nasihat dong. Sayangan dong. Jangan sembarangan ngomong. Pintu neraka awal ucapanmu. Jangan gampang mengatasnamakan Allah untuk memenuhi ego kita. Nah, nggak usah ngaji, tersinggung saya itu. Nabi kan ngajinya nggak pernah nyinggung-nyinggung katanya. Jangan ke bawah nanti tidur aja, tidur deh. Pusing. Udah ini pusing dulu. Gimana ini?
Kita harus mengaji lagi agar tahu sesuatu itu benar dan sesuatu itu salah. Itu gunanya bertolebul ilmi. Setuju? Bukan memaksa. Enggak ada yang paling pinter. Enggak ada. Kalau bermajelis, yang duduk mentalin juga kadang-kala bisa salah. Ingatkan. Sahabat Nabi itu paling suka kalau bisa mengingatkan kesalahannya. Betul kan? Begitu bro. Jangan khawatir dong salah katanya. Tapi kalau benar salahnya, kalau enggak cucu. Gitu. Bukan ego. Kan gitu ya. Kita harus mengaji lagi agar tahu sesuatu yang benar dan yang salah. Bukan malah taklid pada Mbah YouTube. Kan aneh. Iya. Udahlah gampang nunggu aja nanti. Nanti keluar juga YouTube dari Andong nih. Nggak tahu kalau duduk kemari itu ada berkah. Nggak tahu kalau duduk sendiri ada behiti. Nggak tahu kalau duduk di sini ada nasibin. Kan nggak tahu. Nggak percaya, cuit tuh dicekek dulu nanti lu. Lu kesel banget ini. Ya. Kok jadi kasar gini ya dong? Enggak. Ini itikot. Kalau betul memang terhalang, tahu Andong. Tahu. Masa kalah sama HP, masa kalah sama tamu, masa kalah sama malas, masa kalah sama ngantuk. Ya. Pas dilihatin neraka udah kebirit-birit, jangankan neraka jin aja mabok dia, pingsan, sakit perut. Ya. Masya Allah. Nah, udah pula takut sama bini lagi ngaco dulu nih. Iya benar. Terpaksa tegas. Karena di sini ada konsep yang disebut punishment. Nggak sama dengan dakwah seperti Jumatan. Itu awam. Antum bertanggung jawab kalau antum nggak berubah. Berat bro. Dalam konsep tarekat itu. Namun saat ia mendekat. Tiba dia mundur dan pergi dengan rasa penuh takut terbirit-birit. Bukan karena ngelihat si Ampa. Abu Hurairah berkata, Abu Jahal nih, pernah berkata kepada orang-orang kafir Quraisy, hal tada'u Muhammad yasjudu li rabbihi baina yadaika. Adakah kalian akan biarkan Muhammad sujud kepada Tuhannya di hadapan kalian? Kata penggawa Abu Jahal. Padahal masih pamannya kalau tidak salah ini. Kemudian mereka menjawab, ya. Abu Jahal berkata lagi, walata jawalauza la in ra'atuhu yusallilata ala ghafahu wa ahani wajhahu ilalat. Demi Lata dan Uzza, apabila aku melihatnya sedang sholat, maka akan aku injak kepala tengkuknya dan aku tundukkan wajahnya ke tanah. Itu kata Abu Jahil. Abu Jahal. Dan ini sejarah benar. Kemudian datanglah Rasulullah untuk melakukan sholat. Abu Jahal pun langsung ngincar mendekat dan berniat untuk menginjak kepala tengkuknya. Seketika itu juga pas dia sudah mau ngangkat kaki, langsung dia pingsan lari, takut sambil menutupi kedua tangannya di wajahnya. Warga Quraisy akhirnya bertanya, Mada hadatsalaka ya Abu Jahal. Artinya, apa yang terjadi padamu Abu Jahal? Kata warga Quraisy. Lalu Abu Jahal menjawab, in baini wa bainahu wasamiqatun minan nar. Diterjunkan api neraka membatasi antara Nabi sujud dengan Abu Jahal. Dipagar. Begitu hebatnya Nabi, dilindungi Allah.
Ada sebuah jurang api yang sangat dalam antara diriku dengannya. Itu kata Abu Jahal. Peristiwa ini difirmankan dalam Quran surat Al-Alaq ayat 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Dibaca Ikhwan pendek. Pendek-pendek, silakan baca. Nah, ini pagar neraka, pagar koin, pagar natural, pagar astral, sampai ya udah. Nah, nanti amalannya kasih tahu. Kenapa nggak dikasih tahu ini kan di situ? Dibaca. Paling ya. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang seorang hamba ketika dia mengerjakan sholat? Bagaimana pendapatmu jika orang yang dilarang itu berada di atas kebenaran, atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah? Bagaimana pendapatmu jika orang yang melarang itu mendustakan dan berpaling? Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya? Ketahuilah, sungguh jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya, yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan lagi durhaka. Maka biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Kelak kami akan memanggil malaikat Zabaniyah. Sekali-kali janganlah kamu patuh kepadanya, dan sujudlah dan dekatkanlah dirimu kepada Tuhan. Bahasanya gitu. Menjawab. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang seorang hamba ketika ia melakukan sholat, sedang sholat dilarang? Seorang hamba ketika dia melaksanakan sholat, bagaimana pendapatmu jika dia yang dilarang sholat itu berada di atas kebenaran, petunjuk benar sholatnya, atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah? Bagaimana pendapatmu jika dia yang melarang itu mendustakan dan berpaling, kekeh, madah, tetap aja diganggu? Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya? Sekali-kali tidak. Sungguh, jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya ke dalam neraka, yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan dan durhaka. Maka biarlah dia memanggil golongan untuk menolongnya. Cari yang lain membuangnya keroyokan. Kelak kami akan memanggil malaikat Jabaniyah, penyiksa orang-orang yang berdosa. Sekali-kali tidak, jangan kamu patuh kepadanya, dan sujudlah serta dekatkan terus kamu kepada Allah. Sujud saja, tidak akan diganggu. Jadi ayat ini apa? Pagar. Sampai kamu diperintahkan dia sujud.
kerja akan menuju sujud. Betul? Jadi niat antum apa kerja? Menunggu sujud. Kalau itu dipraktekkan sultannya dimanapun juga antum kebakar. Ini enggak streaming dibaca ayat ini ya kabur lah. Gimana menangkapnya? Pas sudah dikurung sama api dia kejar, dia enak aja. Betul kan? Ini anak-anak masih apinya korek api dilawan sama api segede jin bom, ya kabur lah. Jangan jahil. Sampai? Yeah. Dan ini bener ini. Apakah antum bisa mentafsirkan sampai ini? Masya Allah, istihadnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Hari ini Kamis 28 September 2023 sudah lewat. Bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal menurut kalender Hijriah adalah hari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Sepatutnya setiap muslim menyambut momentum ini dengan banyak bersolawat, membuka kembali lembaran sejarah perjalanan hidup beliau SAW. Sebagai wujud mendekatkan diri kepada Allah, keimanan sempurna kepada Allah, juga berkaitan dengan rasa mahabbah atau cinta kepada Nabi Muhammad. Hal itu sebagaimana hadis Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik sebagai berikut. La yuminu ahadukum hatta akuna ahaba ilaihi min awadihi waladihi wa nasi ajmaina. Tidak seorang pun di antara kalian beriman dengan iman yang sempurna sampai aku Nabi Muhammad SAW lebih dicintai daripada anaknya, orang tuanya, seluruh umat manusia. Hadis riwayat Muslim. Kalau antum masih menduakan Nabi, masih belum dianggap beriman. Ya, para jomblo udah Nabi aja cintai. Jangan-jangan nanti dapat pecahan dari cinta pangkal. Bersolawat. Karena itu seorang muslim tentu mencintai Nabi Muhammad dalam hatinya melebihi siapapun. Cinta kepada Nabi Muhammad ada di hati melebihi siapapun dia. Karena itu Maulid Nabi Muhammad adalah salah satu amalan yang paling utama. Tingkat tertingginya adalah mahabbah kepada Rasul. Ya, baru kita bisa nyangkok mahabbah kepada Allah. Ya. Jadi Maulid Nabi bisa dengan mengumpulkan orang, ya, guna mengenangnya, berzikir, melantunkan puja-puji, sifat-sifat Allah, sifat-sifat Nabi, berselawat, tadi sudah kita amalkan, serta memberikan makanan sebagai bentuk sedekah. Sebagai bentuk sedekah. Ini sebuah pernyataan cinta kita kepada junjungan kita Rasulullah dan pernyataan kegembiraan kita pada hari kelahiran beliau. Insya Allah karena masih masuk di bab 2, kembali ke sumber ajali kitab Sirrul Asrar, waktu juga yang menentukan kita putus di video kedua hari Senin. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah, banyak maaf, mudah-mudahan bermanfaat, Allah meridhoi, terutama merayakan kesyukuran kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pailu andong, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.